Hai teman-teman, jika berbicara tentang masa kanak-kanak, apa sih yang kalian pikirkan? Pasti tentang bermain-main dan bersenang-senang ya? Ya, kalian benar. Mengingat masa kanak-kanak terjadi di rentang usia 2-12 tahun dan dibagi menjadi masa kanak-kanak awal dan masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak awal seringkali disebut sebagai problem age. Sedangkan masa kanak-kanak akhir seringkali dikatakan sebagai masa anak sekolah. Di umur-umur segitu memang lagi senang-senangnya bermain kan? Hehe. Tapi kalian tahu gak sih bahwa anak-anak juga mengalami yang namanya pembentukan kepribadian. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian adalah pola berpikir, perasaan, dan perilaku yang unik dari satu individu dengan individu lainnya. Pembentukan kepribadian ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor keturunan atau faktor genetik, serta faktor lingkungan. Faktor keturunan yaitu menurun dari orang tua. Sedangkan faktor lingkungan dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi pembentukan kepribadian seseorang loh. Mau tahu contohnya? Yuk kita lihat. Tessa adalah seorang gadis berusia 18 tahun. Ia memiliki satu orang adik yang berumur 5 tahun. Tessa mulai merasa orang tuanya bersikap overprotective ketika ia berumur 7 tahun, yaitu saat Tessa masih awal memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. Padahal di usia itu Tessa masih sangat senang mengeksplor hal-hal baru dalam hidupnya. Namun orang tuanya selalu melarang Tessa melakukan ini dan itu, bahkan hingga melakukan kekerasan. Dalam social learning theory, Albert Bandura menyatakan bahwa manusia mempelajari sesuatu dengan cara meniru dan mengamati perilaku orang lain. Hal tersebut terjadi pada Tessa. Akibat dari sering dilarang-larang oleh kedua orang tuanya, ia sekarang tumbuh menjadi pribadi yang sering berbohong, serta tertutup dan memendam masalahnya sendiri. Selain itu, akibat didikan orang tuanya yang kasar, ia sekarang tumbuh menjadi pribadi yang kasar, baik secara perilaku maupun perkataannya. Ia juga menjadi pribadi yang keras kepala, sering menentang perkataan kedua orang tuanya, serta canggung pada orang tuanya sendiri. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tuanya saat ia masih kecil masih membekas hingga saat ini. Nah, dari contoh kasus tadi, kita dapat memahami tentang betapa pentingnya faktor lingkungan bagi pembentukan kepribadian seseorang. Karena manusia dilahirkan bagai kertas putih, lingkungannya lah yang memiliki peran dalam mewarnainya. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita dapat menciptakan lingkungan yang positif bagi kanak-kanak, agar ketika mereka dewasa, mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik pula. Sampai sini dulu ya. Dah.